Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog. Kali ini kita akan jalan-jalan malam di kota Surabaya. Buat teman-teman yang lihat dari awal video dan juga lihat thumbnail, pasti bakalan tahu kita akan jalan-jalan kemana. Iya, ini dia adalah Kia Kembang Jepun Reborn. Sebelum kita masuk ke area Kembang Jepunnya, kita akan flashback lagi sejarah Kembang Jepun, teman-teman ya, untuk menambah wawasan kita terhadap tempat-tempat bersejarah yang ada di Surabaya. Kembang Jepun dulunya adalah kawasan bisnis utama dan pusat kota Surabaya. Walaupun bukan menjadi yang utama, kawasan ini tetap menjadi salah satu sentra bisnis hingga saat ini. Kawasan ini terkenal sebagai pusat perdagangan grosir yang kemudian dikenal sebagai CBD, Central Business District, kota Surabaya. Kembang Jepun punya sejarah panjang sepanjang perjalanan kota Surabaya. Perjalanannya penuh dengan rona-rona sesuai warna yang dilukiskan zamannya. Pada zaman Belanda, pemerintah saat itu membagi kawasan menjadi pecinan di selatan Kalimas, kampung Arab dan Melayu di utara kawasan itu, dengan jalan Kembang Jepun sebagai pembatasnya. Bangsa Belanda sendiri tinggal di barat Kalimas yang kemudian mendirikan komunitas Eropa kecil. Jalan Kembang Jepun dulunya dinamakan Hedelstraat. Hedel berarti perdagangan, Straat artinya jalan, yang kemudian tumbuh sangat dinamis pada zaman kependudukan Jepang. Nama Kembang Jepun menjadi terkenal ketika banyak serdadu Jepang memiliki teman-teman wanita kembang di sekitar daerah ini. Pada era di mana banyak pedagang Tionghoa menjadi bagian dari napas dinamika Kembang Jepun, sebuah gerbang kawasan yang bernuansa arsitektur Tionghoa pernah dibangun di sini. Banyak fasilitas hiburan didirikan, bahkan ada yang masih bertahan hingga kini, seperti restoran Kid One Key. Pemerintah kota Surabaya pernah berkeinginan untuk menjadikan kawasan Kembang Jepun menjadi semacam Malioboro, tidak mendapat respon yang baik dari pedagang kaki lima, bahkan oleh masyarakat kota Surabaya sendiri. Akhirnya kawasan ini mati kembali di malam hari, gelap gulita dan rawan kejahatan, berbeda dengan keadaan siang hari yang sangat dinamis. Melihat banyaknya ikon kota yang pelan-pelan meredup mati dan ditinggalkan warganya, muncullah ide untuk segera menyelamatkannya. Studi dan perencanaan awal hanya dilakukan oleh 2 minggu, namun tidak mengurangi kualitas perancangan itu sendiri dengan melakukan studi lapangan dan studi literatur, diskusi dengan pemerintah kota, warga setempat, komunitas pedagang kaki lima, bahkan studi banding ke luar negeri di Chinatown di Singapura. Studi-studi dan pelaksanaan dilakukan bersama-sama dengan tim eksklusif di bawah pimpinan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono. Demikian juga dengan pihak DPRD Surabaya di bawah pimpinan Armuji dan PT Kia Kembang Jepun di bawah pimpinan Dahlan Iskan. Pusat Kia ini akhirnya dirancang pada jalan sepanjang 730 meter, lebar 20 meter, menampung 200 pedagang makanan dan non-makanan, 2000 kursi, 500 meja makan dengan memperhatikan studi keamanan. Selain itu, studi perilaku warga kota Surabaya, studi parkir dan transportasi, studi budaya, studi kelayakan ekonomis, teknis sistem, dan lain-lain. Kia Surabaya akhirnya berhasil diwujudkan. Secara resmi, Kia Surabaya dibuka pertama kali pada tanggal 31 Mei 2003, bertepatan dengan hari ulang tahun kota Surabaya. Lokasi Kia Kembang Jepun tidak ada duanya ketika kawasan ini syarat dengan malam budaya. Maka, setelah arsiteknya membawa the spirit of place, sungguh arsitektur Tiongkok adalah sebuah kecelakaan. Pementasan budaya berkualitas pun disuguhkan seperti festival ngamen, juga musik keroncong, musik klasik Tionghoa, hingga barongsai anak-anak dan tari bocah. Sedangkan acara-acara tematik digelar seperti Shanghai Night, Dancing on the Street, Agustus Sancak Kia Kembang Jepun, serta Mystical Night, Festival Bulan Purnama, dan sebagainya. Kata Kia diambil dari salah satu dialek bahasa Tionghoa yang berarti jalan-jalan. Itu dia dari sejarah dari Kia Kembang Jepun. Jadi kita ke satu tempat sudah mengenal sejarahnya dulu. Jadi pas kita datang ke sana, kita akan mendapatkan visual dari apa yang kita pelajari sebelum ke sana. Yuk ikutin kita Kia online di Kembang Jepun Surabaya.
Setelah Cikan Lama mati suri, kini wisata pecinan Kembang Jepun atau yang disebut Kiyakya Surabaya kembali hidup. Tempat ini menjadi alternatif wisata malam yang menarik bagi yang sedang berkunjung ke Kota Pahlawan. Diketahui peluncuran wisata Kiyakya dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Sabtu tanggal 10 September lalu. Peresmian Kiyakya Reborn ini ditandai dengan penangguhan tamborin. Untuk datang ke tempat ini, kalian bisa parkir di Jalan Gula atau Jalan Karet gitu teman-teman ya. Jadi melewati gapura dari Kiyakya Kembang Jepunnya sendiri nanti bisa diarahkan oleh petugas yang ada di sana. Pengunjung bisa menaiki beca untuk menelusuri sejarah pecinan dahulu. Selain itu juga ada rumah abuhan dan kelenteng. Pengunjung pun juga bisa menikmati makanan khas pecinan. Saat ini sudah ada 60 UMKM yang sudah berjualan dan 30 UMKM diantaranya berasal dari UMKM warga sekitar Kembang Jepun. Kedepan Pemkot Surabaya akan mengecat semua bangunan yang ada di sepanjang Jalan Kembang Jepun. Warna catnya sebagaimana rumah pecinan yaitu hitam, merah, dan gold. Selain itu, Pemkot juga akan memasang papan nama di semua bangunannya. Papan nama itu nantinya akan memakai tulisan Cina dan ada artinya dalam bahasa Indonesia. Sementara Kiyakya Kembang Jepun buka pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai habis maghrib sampai pukul 10 malam. Itu dia jalan-jalan kita di Kiyakya Kembang Jepun Surabaya. Setidaknya kita bisa melihat dan bernostalgia lagi di era 2000-an, wisata ini menjadi pusat kuliner di kota Surabaya. Seperti Susur Malam Kalimas dan juga Romansa Tunjungan, kita harusnya lebih bangga karena kita mempunyai kota wisata pecinan yang ada di kota Surabaya ini. Bukan hanya kita akan berkulineran di sini, tapi kita juga akan belajar sejarah dan juga akan bernostalgia tentang kejayaan Kembang Jepun di 2003-2008. Sekian dulu dari Jadi Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Jadi Vlog, semua orang bisa nge-vlog.